على الصلاة حي على الصلاة. Kenapa sih muka lo cembetat-cembetut begitu, kebiasaan banget lu, kagak sedep banget dilihat sama mata nih. Olo Yen, hari maneh teh henteu ngarti atuh. Ibu teh sebel tah kasih Maya kitunya. Sangeunana wae nuduh ibu teh nyolong jam tangan punya dia gitu. Dih, harusnya yang sebel tuh saya Bu Iput. Orang jelas-jelas itu jam tangan punya saya kok. Nggak mungkin kalau misalnya itu bukan punya saya. Assalamualaikum. Aduh, kayaknya kalau lagi bulan puasa, bulan Ramadan kayak gini adem ya. Gue tuh ngerasa pengen lama-lama di musola, nggak apa-apa betah. Ya adem lah. Gua bawel kayak biasanya. Atar, bagus banget hubungannya, enak aja. Ya ampun, Maya aku lupa lagi. Harusnya tadi kamu ingetin aku ya. Kalau aku tuh harus nelfon salah satu donatur yang di luar kota. Sekarang jam berapa ya? Biasaan kan, Ai. Loh, jam tangan aku mana ya? Kok nggak ada ya? Seingat aku sebelum berangkat taraweh itu aku masih ngecek jam, masih ada kok. Tapi kayaknya aku nggak ngeliat kamu pakai jam tangan deh pas selesai taraweh. Oh mungkin lo makainya kemarin, bukan sekarang. Mai, kalau menurut aku kamu coba cek dulu ke belakang deh. Siapa tahu aja ketinggalan di belakang. Yaudah, sebentar deh. Kebiasaan si Maya. Ntar lupa sama jam tangan. Itu kok rambut copot lupa tuh sama rambutnya dia. Udah deh. Gak ada. Gak ada? Gak ada. Di mana ya? Ini kira-kira kalau dijual laku berapa ya? Ini lumayan mahal juga kayaknya kalau dijual. Lumayan. Buat tambah-tambah pemasukan. Darto. Kagak usah pakai disumputin juga kali. Kita mah kan udah lihat tuh jam tangan, ya Pan? Coba lihat. Meni lucu pisan atuh jam tangan teh. Meuli di mana? Ibu teh jadi pengen atuh soalna teh warna teh itu. Meni lucu pisan kawas iput kitunya. Itu jam tangan punya istri saya. Dikasih sama saudara. Kebetulan memang pengen dijual untuk tambahan biaya berobat. Oh gitu, sabar hati dijualna. Sekitar 300.000. Bujuk dah, mahal bener 300.000. Ini Pan udah jam sekon, tahu gak jam bekas. Ya tolonglah, Bu, Teh. Ini kan juga buat nambahin biaya berobat istri saya. Tenanan atuh hari kitu menya. Yan, bae atuh ku ibu dibayarkeun 300.000. Lu demen emang. Ada ibu teh resep atuh, Yen. Tuh, baik dia mah. Hitung-hitung sekalian bantu tetangga kesian. Tah, 300.000 nya, sok mangga. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Teh. Yen, alusnya lucu.
joget-joget tok-tok kayak begitu, kamu kan masih sakit. Aku tuh pengen aja sih kayak orang-orang normal gitu, bisa tok-tokan. Tapi pas baru aku coba, kalau aku jadi tiba-tiba pusing lagi, Mas. Kan apa aku bilang, kamu itu lagi sakit. Harusnya kamu tuh hemat-hemat tenaga kamu. Kamu jangan buang-buang tenaga kamu untuk hal-hal yang gak perlu, sayang. Oh iya, aku punya sesuatu buat kamu. Nih, ambil. Tumben banget Mas ngasih uang sebanyak ini. Ya, tadi itu ada orang yang ninggalin jamnya di tempat wudhu. Kamu tahu Maya kan? Maya yang kerja di Yayasan Nur Amanah. Itu dia. Jamnya aku ambil, terus aku jual deh ke si Ipot. Mas, kamu tuh kok polos banget sih, Mas? Kalau misalnya kamu jual, terus Maya curiga ngelihat jam itu, apa nggak Teput bilang kalau misalnya belinya dari mana? Dari kamu kan? Astaga, iya. Yang aku pikirin itu gimana caranya jam itu bisa cepet laku, terus aku pulang bawa uang. Aku nggak mikir tuh sampai ke sana yang memang tadi cuma Teh Iput aja yang memang pengen beli. Aku jual ke dia. Ya kamu boleh ngejual, tapi jangan jual sama orang warga sini dong. Jual tuh di warga lain. Pak Haji. Pade rajin nih mari. Mau pade sholat duha? Hebat, keren lo berdua. Enggak, bukan Pak Haji. Kita kesini itu karena mau nyari jam tangannya Maya yang hilang. Waktu tarawih soalnya ditinggalin di musola. Astagfirullahaladzim, kenapa lu kagak bilang-bilang sama gue semalam? Kasih tahu dong. Pak Haji, soalnya saya juga masih ragu hilangnya tuh di mana, masih nggak tahu. Nah, takutnya hilang pas tarawih di musola, makanya udah coba deh kesini. Gimana ya, itu kan pemberian dari Zidan sama anak-anak kayak. Terang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih tumben nih? Udah pada kumpul di mari. Mau ada acara makan gratis, Gono? Cara apaan? Makan mulu kerjaan lo. Itu mirip banget tuh sama jam tangan aku. Astagfirullahaladzim, atau jangan-jangan itu jam tangan aku ya, Bu Iput ambil jam tangan aku. Olo Maya, tong sangeunahna maneh teh make nuduh-nuduh segala Iput maling gitunya. Kayaknya sebelumnya aku belum pernah lihat deh Bu Iput pakai jam tangan yang kayak gitu sama kayak punya aku. Ih, maneh tehnya iya teh jam tangan Iput atau menang Iput malik gitu. Udah ya, Hai. jangan pada ribut di mari ya. Kita tuh nggak punya buktinya kalau misalkan Bu Iput yang ngambil jam tangan kamu. Iya, tapi aku yakin banget Ayah itu pasti jam tangan aku, nggak mungkin. Ih, tapi beneran iya mah jam tangan Iput gitunya. Iput teh meuli resmi. Ih, si Maya mah ngeselin pakai nuduh-nuduh Iput maling. Yen, geus satunya hayu balik atuh Yen. Ya Allah, Bu Iput. Sabar Ya aku Aini. Darto! Waalaikumsalam. Ibu-ibu, ada keperluan apa nih? Ada apa? Darto, maneh teh nyolong jam tangan si Maya? Tok, lu mendingan jujur deh sama kita ya. Ini sebenarnya yang lu jual ke si Iput nih jamnya siapa? Sebab si Maya ngaku kalau jamnya itu semalam hilang di musola. Astagfirullahaladzim, Bu. Kan saya udah bilang. Jam tangan itu ya punya istri saya, dikasih sama saudaranya. Emang ada apa sih? Elo Dato, maneh teh ulah bohong atunya. Jangan permaluin Iput depan si Maya sama yang nyelain juga. Soalnya teh si Maya teh ngaku ini teh jam tangannya dia gitunya yang hilang cenah mah. Dikiranya teh Iput pencuri. Bu, jam seperti itu kan banyak yang modelnya sama. Bisa ratusan, bahkan bisa ribuan. Ya jadi mungkin aja kan jamnya Maya sama jam istri saya itu kan bisa sama. Ya lagian ngapain sih saya nyuri jamnya Maya terus saya jual ke Ibu Iput? Ya konyol namanya itu, saya cari penyakit. Pasti kan bisa ketahuan. Iya betul. Bisa aja Maya yang ngaku-ngaku. Aku nggak nyangka ya kok Maya bisa setega itu. Apa mungkin dia cuman iri aja sama Teh Iput karena udah pakai jam itu?
Bisa jadi Put, kan lu kan sekarang lebih cakep gitu ya, kali aja dia ada jealous gono sama lu. Bukan atuh Yen, Iput mah emung disebut pencuri atuh. Kan Iput mah beli atuh sama dia. Nah ya udah deh, maafin nih, gue salah paham sama lu. Iya. Adanya Jadi pulang itu teh. permisi ya. Udah, yuk. Untung mereka percaya sama omongan kita. Iya mas, tapi kalau dengerin omongan 2 julid itu buat kepala aku jadi pusing banget loh mas. Ya udah, kamu duduk dulu. Pelan-pelan. Tapi aku tuh jadi kepikiran loh. Kita kan bentar lagi mau lebaran. Terus kalau cuma ngandelin uang kamu kayak gini doang, itu nggak cukup mas dan dikit. Gimana kalau kita mau silaturahmi sama keluarga kamu? Tahun kemarin aja kamu ingat nggak? Kita dimarahin sama kakak kamu karena nggak bisa kasih THR ibu. Masa bapak kamu bilang, adik kamu aja bisa kasih rumah buat bapak. Masa kalian nggak bisa buat kasih THR aja buat ibu? Itu bikin aku muak mas. Sayang, buat aku yang terpenting itu, kita punya uang untuk biaya pengobatan kamu. Tapi tetap aja itu malu-maluin mas. Aku nggak mau kalau mereka ngeremehin kita walaupun kita nggak mudik ke sana. Kebetulan kalian berdua ada di sini. Dato, bayar kontrakan. Kalau enggak, angkat kaki dari rumah saya. Bu, saya minta tolong ya Bu. Untuk saat ini kami belum ada uang Bu. Kami minta tambahan waktu lagi ya Bu ya. Kalau nggak bisa bayar, angkat kaki dari rumah saya. Bu, jangan Bu. Saya minta tolong Bu. Lihat sendiri Bu, istri saya kondisinya sakit, lagi lemah. Kita juga nggak tahu mau kemana Bu. Itu bukan urusan saya ya. Saya nggak peduli. Kalian keluar. Ayo pergi dari rumah saya. Bu, tolong Bu, jangan seperti ini Bu. Bu. Maaf ya. Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini ibu yang punya kontrakan mau mengusir kami karena kami masih nunggak bayar kontrakan. Ibu, apakah bisa ditambah lagi waktunya? Seandainya saya nggak sakit parah, saya bisa membantu suami saya untuk menafkahi keluarga saya, Bu. Tapi sekarang saya lagi sakit parah. Terus gimana, Mas? Kalau kita diusir dari sini, kita mau tinggal di mana? Kan kamu tahu aku sakit, aku nggak bisa jalan jauh. Ibu dengar sendiri kan Bu, istri saya sakit Bu. Tolonglah Bu, jangan seperti itu kepada kami Bu. Bu, tolong dikasih waktu. Nanti kalau memang ada uang, nanti langsung dilunaskan. Iya Bu, kasih waktu aja lagi. Iya, kasihan dia lagi sakit Bu. Baiklah, saya kasih waktu seminggu. Tapi kalau nggak bayar, pergi dari rumah ini. Makasih Bu ya. Put, lu kenapa sih muka lu cembetut begitu? Kebiasaan banget lu, kagak sedep banget dilihat sama mata nih. Olo Yen, ari maneh teh henteu ngarti atuh. Ibu teh kersebel tah kasih Maya gitunya. Sangeunana wae nuduh ibu teh nyolong jam tangan punya dia gitu. Dih, harusnya yang sebel tuh saya Bu Iput. Orang jelas-jelas itu jam tangan punya saya kok. Nggak mungkin kalau misalnya itu bukan punya saya. Maya. Udah. Kalau ngomong itu nggak usah pakai ngegas. Yang sopan sedikit dong, kan bisa dibicarain semuanya baik-baik. Nah, benar kata Aini. Nah, jadi begini ceritanya. Kemarin itu si Darto ngejual jam tangan ini ke si Iput. Kalau menurut pengakuannya si Darto mah, ini tuh jam tangan bininya tuh si Santi. Boleh dapat dari saudaranya begono. Tah, dengikeun. Lagiannya anu moga jam tangan kini teh pasaran, Maya. Kamu teh jangan asal tuduh ibu teh henteu nyolong. Nggak mungkin pasaran Bu Iput. Orang jelas-jelas itu tuh Zidan yang kasih dan Zidan bilang ke saya. Strapnya itu custom. Nggak mungkin pasaran, nggak mungkin orang lain punya sama yang kayak punya saya. Bilangin juga. Atau jangan-jangan Pak Darto yang nemuin jam tangan saya, terus dia jual ke Bu Iput. Pak Darto, Pak, kebetulan saya mau tanya, Bapak nemuin jam tangan saya nggak ya hilang di musola? Jam tangan apa ya? Jam tangan yang Pak Darto jual ke Bu Iput. Ini jam tangan punya istri saya.
boleh dikasih sama saudaranya. Ada apa nih Pak Haji dekat dari sana? Maksudnya si Darto nemu jam tangan di musola terus dijual gitu? Iya, menurut saya sih kayak gitu, Pak. Pak Haji, saya nggak bohong Pak Haji. Kan Pak Haji tahu sendiri, setiap kali saya nemuin barang-barang jamaah yang ketinggalan di musola, kan saya selalu kasih laporan. Saya balikin ke Pak Haji. Saya amanah Pak Haji. Saya nggak mungkin ngelakuin hal seperti itu tuh perbuatan dosa Pak Haji. Lu kagak sembarang tuduh kan, Mai? Saya punya buktinya. Karena saya dituduh nyuri, saya langsung minta dari saudara saya. Ini struk pembeliannya. Nah, tuh Mai, itu udah jelas buktinya. Sah tuh ada buktinya. Berarti dia kagak nyuri. Pak Darto, maaf kalau Aini sama Maya udah salah menuduh. Mai, saya permisi ya, mari. Iya. Maya. Zaman serba canggih, semua bisa diatur kalau kepepet. Halo sayang. Gimana Mas? Rumahnya gede nggak? Gede banget. Ternyata temennya Pak Haji itu rumahnya gede loh, kaya raya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Mas Darto, saya mau cek ke toko dulu. Nanti kalau ada apa-apa, tolong hubungin ART saya aja. Ya, baik, Bu. Mas, pemiliknya mau pergi ya? Iya, sayang. Barusan pemilik rumahnya katanya mau ngecek toko sembakonya. Nggak ada orang dong di rumah. Ya udah Mas, sekarang kamu cek dulu di dalam ada barang nggak yang bisa kamu ambil di sana. Ya, udah kamu tenang aja.